Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 866, Mencuri Pengantin. Pengemis tua itu melarikan diri dengan sangat cepat, kakinya menyerupai dua roda yang berapi-api, memungkinkannya untuk bergegas keluar kota dan menuju awan. Tuan muda, semua hadiah pernikahan telah dicuri. Seorang petugas memasuki aula dan berlutut di tanah, dia terus menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya. Keajaiban tidak bisa menahan tawa, berpikir bahwa Xiao Tianyu sangat tidak beruntung hari ini. Para senior dari Firmamens pasti salah dalam memilih tanggal yang menguntungkan. Hari ini pasti merupakan tanggal terburuk untuk sebuah pernikahan. Berani mencuri di Firmamens. Anda pengadilan kematian. Senior yang memegang pedang melepaskan tebasan horizontal ke atas. Energi pedang berubah menjadi sungai surgawi yang menelan setengah langit. Pluf! Darah menyembur dari ledakan itu. Huff! Itu hasil dari memprovokasi kita. Senior itu menarik kembali pedangnya sambil melayang di udara, terlihat cukup keren dan mendominasi. Sial, membuatku takut. Pengemis tua itu keluar dari tumpukan daging, seluruhnya tertutup bulu. Jadi ternyata senior itu hanya membunuh burung roh tadi. Pengemis itu menggunakan burung itu sebagai tameng dan berhasil menghindari tebasan. Dia kemudian kabur, kali ini berhasil. Para pembudidaya dari Firmamens sangat marah. Bahkan salinan pedang surgawi mereka tidak cukup untuk menghentikan pencuri ini. Mereka hanya bisa melihat pria itu melarikan diri dengan harta karun mereka. Sementara itu, Fei Yun menggunakan jubah naga Phoenix miliknya dan menyembunyikan auranya sepenuhnya. Dia berdiri di atas istana tanpa terdeteksi. Dia menganggap pengemis tua itu cukup lucu, berani mencuri dari Firmamens City. Dia mungkin akan lolos tanpa cedera jika bukan karena aku. Penonton benar-benar terhibur, berpikir bahwa hari ini adalah pertunjukan yang hebat. Sementara itu, orang-orang dari Firmamens dan Meng memiliki ekspresi canggung. Xiao Tianyu sendiri masih tersenyum, meski terpaksa. Orang-orang ini sangat kasar, untuk mengatakan hal-hal konyol selama pernikahan yang menggembirakan ini. Liu Suzi tersenyum sambil melambaikan kipas kertasnya. Perhatian kembali ke pengantin wanita yang berdiri di tengah. Mereka mulai merenung. Benar-benar menyebalkan. Tuan muda adalah orang yang saleh dan Nona Meng murni seperti batu giok, emas sejati tidak takut api. Putra tertua dari Crimson Wood Domain tersanjung. 1. Namun, keajaiban muda dari Liveles Palace tidak menahan diri, reputasi Nona Meng telah dirusak dengan kejadian hari ini, tidak baik bagi tuan muda jika kita tidak memeriksanya. Jika tidak, orang akan terus bergosip. Petik 2. Menurutku itu tidak pantas, itu juga tidak menghormati Nona Meng. Kata seorang teman dekat Xiao Tianyu. Tidak perlu bicara lagi, aku dan tuan muda memang tidak memiliki perasaan satu sama lain. Kekasihku bukan dia. Dia memang datang, tadi malam, tapi saya tidak setuju. Meng Lingyan yang diam saja akhirnya angkat bicara. Meskipun Feng Feiyun membawa Meng Taiyue ke kamarnya tadi malam, keduanya tidak melakukan perbuatan itu. Dia tahu bahwa klannya akan mengalami malapetaka jika dia kehilangan keperawanannya. Dia mencintainya tapi dia harus memperhatikan klannya. Aula menjadi sunyi untuk kedua kalinya. Wajah Xiao Tianyu menjadi dingin sementara leluhur Meng mulai gemetar, hampir jatuh ke tanah. Siapa dia? Liu Suzi perlahan berjalan ke Meng Lingyan dan bertanya. Matanya yang cerah memberikan tekanan yang kuat. Lingyan tidak bisa menangani ini dan berlutut, maaf, leluhur, saya tidak bisa menikah dengan tuan muda karena saya mencintai Taiyue. Nenek moyang dari Meng memuntahkan darah, tampak sepucat mungkin. Mereka memiliki keinginan untuk membunuh Meng Lingyan karena bertindak begitu bodoh, untuk mengatakan sesuatu seperti ini di depan umum. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun dengan pelayan itu, tuan muda itu masih dipermalukan. Ini menempatkannya dalam posisi yang sulit dan Meng akan benar-benar tidak beruntung. Tiga senior Firmamens sangat marah. Tangan mereka gemetar karena marah. Jika bukan karena penonton, mereka mungkin telah membunuh semua orang dari Meng sekarang. Kota ini telah kehilangan semua wajah hari ini. Liu Suzi menyentuh pipi Lingyan dan membantunya berdiri. Dia kemudian tersenyum dan berkata, kamu adalah model bagi semua wanita, memiliki keberanian untuk mengejar cinta, sungguh mengagumkan. Tuan-tuan, tolong dengarkan saya
Saya masih tidak berpikir ini adalah kesalahan Tuan Muda karena dia tidak tahu bahwa Nona Meng sudah memiliki seseorang yang dia cintai. Kesalahannya ada pada para senior Meng, mereka menginginkan pengaruh yang lebih besar dan memaksa Nona Meng ke dalam pernikahan ini. Petik 2. Bam, bam, nenek moyang Meng dilemahkan kekuatan mereka dan berlutut. Tianyu segera memanfaatkan kesempatan ini dan berkata, klanmu benar-benar tercela, berani menipuku. Saya telah menikahi lebih dari 100 wanita tetapi mereka semua bersedia. Ini pertama kalinya. Petik 2. Ini adalah kesalahan kami tidak menyadarinya. Leluhur Meng menjadi takut. Ajaib muda dari Liveles tiba-tiba berkata, tidak, Tuan Muda, Anda menarik tangannya sebelumnya dan mengatakan bahwa Anda berdua bersedia dan sangat mencintai. Bagaimana Anda tidak tahu bahwa dia sudah memiliki orang lain di dalam hatinya? Ekspresi wajah Tianyu menjadi masam, menyadari bahwa ini adalah jebakan dari Liu Suzi. Sudah terlambat untuk mengatakan hal lain. Anggota penonton adalah pembudidaya top dengan kecerdasan superior. Mereka tahu apa yang sedang terjadi dan mencoba yang terbaik untuk berhenti tertawa. Mereka menatap Tianyu seolah-olah dia idiot. Tianyu tidak pernah begitu membenci seseorang sebelumnya. Dia memelototi Liu Suzi sambil berpikir, wanita jalang terkutuk ini, dia ingin merusak reputasi saya. Liu Suzi berdiri di sana sambil tersenyum, bertindak seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tianyu menyadari bahwa kata-kata Meng Lingyan sebelumnya mungkin telah dipaksa keluar darinya. Ini semua adalah bagian dari rencana. Seorang lelaki tua dari Firmamens membantu Tianyu dengan menyatakan, Tuan Muda, Anda tampak lelah, silakan istirahat. Teman-teman, bawa Meng ini ke atas panggung dan memenggal kepalanya. Petik 2. Nenek moyang Meng membenturkan dahi mereka ke tanah sambil memohon pengampunan. Sayangnya, mereka masih diseret. Dua pembudidaya berjubah putih juga ingin mengambil Meng Lingyan. Namun, riak spasial muncul di sekitarnya, yang berpuncak pada lubang cacing yang menariknya masuk. Fei Yun juga melompat ke lubang cacing segera setelahnya. Ini terjadi dalam sekejap tetapi beberapa ahli bereaksi cepat. Mereka bertujuan untuk menghancurkan lubang cacing. Tinggal, Tianyu membenci Meng Lingyan karena telah mempermalukannya. Bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri dan kabur dengan kekasihnya? Dia melepaskan serangan telapak tangan yang berisi gambar gunung dan sungai, tampak seperti dunia yang turun. Sampai jumpa. Fei Yun tertawa. Sebuah ujung tombak keluar dari sisi lain lubang cacing dan melawan serangan telapak tangan. Ledakan. Tianyu didorong mundur, lengan bajunya terpotong dan jatuh ke tanah. Pintu masuk lubang cacing mulai menutup. Kamu tidak akan kabur. Tianyu mengeluarkan salinan pedang dan menyalurkan semua energinya ke dalamnya. Pedang menjadi tajam saat dia melepaskan tusukan untuk menghancurkan jalur spasial. Selama runtuhnya jalan, Fei Yun meraih tangan Lingyan dan memanggil bejana rohnya. Itu menjadi kapal abadi saat keduanya mendarat di geladak. Jangan khawatir, Tai Yue menyuruhku menyelamatkanmu. Fei Yun menggunakan cincin roh tak terbatasnya untuk mengontrol diagram kuda naga yang menyalurkan kapal. Itu menjadi lebih cepat dan melakukan perjalanan melalui ruang yang kacau. Dia memastikan untuk berbalik dan mengirimkan pesan keras, Tuan Muda, saya akan mengambil pengantin wanita sekarang. Paru-paru Tianyu hampir meledak karena amarah. Dia memerintahkan, pergi undang Sir Changhai untuk mencari tahu koordinat mereka, kirim 30.000 pasukan untuk menangkap mereka, hidup atau mati. Saya butuh mayat mereka sebagai bukti. Petik 2. Sementara itu, Liu Suzi mengelus dagunya dengan heran. Tidak bisa meremehkan setengah iblis ini, benar-benar melarikan diri dengan orang lain di depan Xiao Tianyu. Bab 867, Medan Perang Segudang Ras. Kekacauan di Firmamens City telah menyebar ke 12 wilayah dengan kecepatan tinggi. Itu menjadi topik terpanas di kedai teh. Adapun Meng, dulu musim iri. Sekarang, hanya dalam satu malam, semua orang mulai mengasihani klan ini. Malam itu, penyerang misterius memusnahkan klan di ibu kota. Darah dan mayat mereka ditemukan di mana-mana di pagi hari, memenuhi jalanan. Penjaga kota membutuhkan 1 hari penuh untuk membersihkannya. Cabang-cabang Meng sekitar musim juga mengalami berbagai serangan. Hanya pembudidaya yang lebih lemah yang berhasil bertahan hidup. Beberapa bersuka cita atas kematian mereka, yang lain mulai mendapat manfaat darinya. Mereka mulai membagi tanah, tambang, ladang alkimia, toko pandai besi.
Hampir setiap kekuatan di musim berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya dari kejatuhan klan tersebut, hanya saja pengantin wanita dari Meng tidak masih perawan. Firmament City kehilangan muka dan tembakan besar dari sana ingin membantai Meng. Klan yang telah ada selama 80.000 tahun menghilang karena tembakan besar dari Firmament menginginkannya. Sementara itu, Fei Yun diam-diam membawa Meng Lingyan kembali ke musim untuk melihat Meng Taiyue. Terserah dia untuk membuatnya melewati periode rasa bersalah ini. Di dalam aliansi setengah iblis. Fei Yun melihat Penatuamu lagi dan tersenyum, Penatuamu, semua kekuatan di musim sedang membagi sumber daya Meng sekarang. Saya berharap aliansi mendapatkan sesuatu juga. Petik 2. Penatuamu dalam suasana hati yang baik sambil duduk di kursi batu. Dia mengelus jenggotnya dan menjawab, Ye Xiaomu membawa kembali pesanmu dan aku memberitahu Tuan Domain tentang itu. Dia meminta aliansi lain dari domain terdekat untuk membantu sehingga kami siap dengan orang-orang di lokasi penting Meng. Kami mendapatkan panen besar, bahkan mendapatkan kembali harta roh peringkat ke-7 yang mereka ambil dari kami. Petik 2. Dia kemudian mengeluarkan lencana peringkat ke-4 dan memberikannya kepada Fei Yun. Kontribusi ini sudah cukup untuk memiliki lencana peringkat ke-5. Namun, waktu Fei Yun dalam aliansi itu terlalu singkat. Hanya menjadi peringkat ke-4 dalam 1 bulan atau lebih sudah belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Domain ingin bertemu denganmu. Tetuamu berkata dengan serius. Fei Yun menyingkirkan lencananya. Benda ini tidak terlalu berharga tapi bisa berguna ketika dia membutuhkan bantuan dari aliansi. Ada lebih banyak setengah iblis daripada sekte atau klan manapun di dunia. Dengan demikian, aliansi setengah iblis adalah nomor 1 ketika berbicara tentang angka secara ketat. Karena garis keturunan saya, Fei Yun bertanya. Penatuamu mengangguk. Dia kemudian membawa Fei Yun ke gua yang berbeda. Di dalamnya ada kolam yang diselimuti kabut dan kabut. Mereka bertemu dengan Tuan Domain di sana. Dia adalah orang tua yang ramah yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah melihat Fei Yun. Dia mulai memuji Fei Yun atas kontribusinya pada aliansi. Gulungan yang berisi bagaimana menyembunyikan aura iblis telah dibawa ke cabang utama aliansi. Para eselon atas sangat menghargainya. Ini 500.000 batu roh, hadiahmu. Tuan Domain memberinya batu roh batas. Ini adalah jumlah yang sangat besar bagi kebanyakan setengah iblis. Namun, Fei Yun tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak mengambilnya dan tersenyum, jangan ragu untuk mengatakan apa yang ada di pikiranmu. Dan untuk batu roh, saya tidak kekurangan mereka. Distribusikan ke anggota aliansi lainnya. Petik 2. Tuan Domain sampai pada intinya dan mengeluarkan kotak giok. Di dalamnya ada permata dengan setetes darah. Itu memiliki warna dan cahaya yang aneh. Ini adalah darah Fei Yun. Aku ingin tahu ras iblis mana yang ibumu. Dia menatap tajam ke arah Fei Yun, dengan jelas menanggapi masalah ini dengan serius. Aliansi setengah iblis tidak bisa mengetahui energi iblis ini. Fei Yun menggelengkan kepalanya. Aku pergi ke cabang utama di Crimson Territory tapi bahkan permata level tinggi tidak bisa mendeteksi dan menganalisis darah ini. Namun, seorang senior mencatat bahwa darah juga memiliki pertalian jahat di atas iblis. Tuan Domain menghela nafas. Fei Yun mengerutkan kening sambil merenung. Jangan terlalu dipikirkan, tidak apa-apa untuk tidak tahu. Kita masih bisa pergi ke cabang master dan memeriksanya nanti. Saya memiliki sesuatu yang lebih penting untuk didiskusikan dengan Anda sekarang. Ini jelas merupakan kabar baik dan tantangan besar. Kami hanya memiliki 5 tempat di musim. Tuan Domain tersenyum. Sebuah tantangan. Pernahkah Anda mendengar tentang Myriad Rache Battlefield? Fei Yun tentu saja pernah mendengarnya. Dia bertanya, setengah setan diizinkan pergi. Tidak sebelumnya tetapi cabang master telah bekerja keras jadi sekarang, kami memiliki beberapa lowongan. Para jenius top bisa memasuki medan perang untuk berlatih. Petik 2. Medan pertempuran segudang ras bukanlah tempat suci untuk pelatihan atau apapun. Di sisi lain, itu adalah area yang kompetitif dan berbahaya. Beberapa dimensi di sana memiliki tingkat korban 70%. Petik 2. Tentu saja, bahaya dan keberuntungan datang bersamaan. Mereka yang bisa kembali dianggap pahlawan. Semakin lama kebaktian, semakin banyak kehormatan di dinasti pusat. Kontribusi di medan perang sangat penting untuk mendapatkan rasa hormat.
Itu salah satu cara untuk membuktikan nilai seseorang. Misalnya, Kota Emas dan Kota Firmamens juga mengirim para jenius terbaik mereka ke medan perang setiap tahun. Para jenius yang hidup kembali akan mendapatkan persetujuan dari para senior. Bahkan 6 batang pohon dari 12 wilayah barat daya dikirim ke sana selama 1 bulan setiap tahun. Mereka mendapatkan gelar ini setelah mendapatkan poin pahala terbanyak untuk generasi muda. Medan perang terdiri dari dimensi besar kuno dan dimensi kecil. Inilah yang terbesar. Ada juga alam dan dimensi tingkat rendah. Ras apapun bisa datang dan bersaing dengan berkelahi, manusia, setan, hantu, ras asing. Fei Yun berpikir untuk pergi ke sana untuk berlatih setelah mencapai tingkat pertama nirvana. Namun, dia telah meninggalkan ide ini karena setengah iblis tidak memenuhi syarat. Sekarang, bagaimana dia bisa menolak kesempatan ini? Jadi saya telah ditunjuk sebagai tempat. Fei Yun bertanya. Anda memiliki satu untuk domain musim tetapi Anda mungkin tidak memenuhi syarat untuk wilayah Crimson. Setiap wilayah hanya memiliki 500 tempat untuk setengah iblis, jumlah yang menyedihkan. Tuan domain menggelengkan kepalanya. Crimson memiliki total 8.654 domain. Setiap domain akan mengirim 5 jenius teratas ke cabang utama Crimson dengan total 43.270. Akhirnya, proses seleksi akan dimulai, mempersempit jumlahnya menjadi 500. Mereka kemudian akan memiliki kesempatan untuk memenangkan tanah bagi manusia di sana sambil berperang melawan iblis dan ras lain. Itu untuk memberitahu orang lain bahwa setengah iblis dapat berkontribusi juga. Ini akan mendapatkan rasa hormat dan status. 5 tempat untuk musim telah diputuskan. Untuk tingkat ke-9 dari mandat surga, Ye Xiaomu dan Lilang. Untuk Nirvana tingkat pertama, Feng Fei Yun. Nirvana tingkat kedua, Zhan Xidao. Iblis tingkat 5 dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa dan paman dari Zhan Yue. Nirvana tingkat ketiga, Penatua Mu. Medan perang memiliki tingkat bahaya yang berbeda-beda, artinya ada tahapan yang terpisah. Setengah iblis tidak bisa mencapai kemunculan surga. Kebanyakan orang jenius dari faksi ini akan berhenti di nirwana tingkat pertama sampai ketiga. Yang tingkat ketiga sangat langka seperti daun di musim gugur, selalu terlindungi dengan ketat. Fei Yun tahu bahwa kelompok yang dipilih ini hanya bisa memasuki medan perang tingkat rendah. Nirwana adalah alam khusus. Untuk menerobos, seseorang harus mengalami kematian dan kelahiran kembali. Itulah mengapa untuk mempercepat proses ini, tidak ada yang lebih baik daripada berperang serius dan potensi batin seseorang. The Myriad Rache Battlefield adalah penyedia yang hebat. Dengan demikian, yang terlemah yang dipilih berada di level ke-9. Harapannya adalah mereka akan sampai ke nirwana. Bab 868, Mimpi. 3 hari sebelum keberangkatan ke cabang utama di Crimson, Fei Yun memutuskan untuk mengkonsolidasikan kultivasinya yang baru saja ditingkatkan. Nirwana adalah alam yang berbahaya. Satu kesalahan saja bisa mengakibatkan ketidakstabilan dan kematian. Sayangnya, ini tidak berlangsung lama karena seseorang bergegas masuk ke dalam gua. Aku tahu siapa ibumu. Dia makan di rumahku sebelumnya. Kakek Yu tampak gila dan mulai menarik Fei Yun keluar. Geser, kemana kau akan membawaku? Fei Yun hampir jatuh ke tanah. Orang tua ini sangat kuat meski sudah gila. Fei Yun tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sangat kuat. Apakah dia berpura-pura? Orang tua itu sangat cepat, hampir terbang di udara sambil menarik Fei Yun. Keduanya akhirnya mendarat di luar sebuah rumah tua. Ini adalah area terpencil di Season City. Ada bangunan dan ubin yang rusak di mana-mana. Hanya rumah tua abu-abu yang tersisa. Tanaman merambat telah menyusup ke atap sehingga terlihat bobrok. Kakek Yu tampak tidak lepas kendali. Dia duduk di atas tanah sambil menatap rumah itu. Aneh, Season City dipenuhi dengan orang-orang, mereka bahkan berkultivasi di jalanan. Mengapa tempat ini begitu sunyi? Tidak ada satu jiwa pun. Karena batu meteorik, kota ini adalah tempat yang sempurna untuk bercocok tanam. Setiap kultivator bermimpi datang ke sini. Jadi, itu benar-benar penuh sesak kecuali tempat ini. Fei Yun penasaran dan berjalan di atas batu bata yang rusak, melewati dinding sampai dia mencapai rumah abu-abu. Awalnya terbuat dari batu bata biru. Banyak bagian telah hancur, jendelanya tertutup jaring laba-laba. Pintu kayu bisa rusak setelah satu hembusan.
Tempat ini dibangun dengan bahan-bahan berharga. Sayangnya, itu telah memburuk karena jangka waktu yang lama. Di mana tempat ini? Fei Yun merasa akrab seolah-olah dia pernah ke sini sebelumnya. Jiwa Phoenix di benaknya tiba-tiba tersentak dan mengirimkan nyala api samar, sepertinya ingin keluar dari segel jiwa. Disinilah ayah dan ibumu bertemu, mereka makan hidangan saya di sini. Kata kakek Yu. Fei Yun menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak mempercayai lelaki tua ini. Dia perlahan membuka pintu. Pencahayaan di dalamnya baik-baik saja, dia melihat 5 pilar batu menopangnya, kompor dapur di sudut, kursi batu, dan meja, beberapa mangkuk juga. Hal-hal yang terbuat dari batu terpengaruh, hampir berubah menjadi debu. Namun, yang paling aneh adalah betapa bersihnya di dalam. Tidak ada setitik pun debu yang dapat ditemukan. Seseorang pasti melakukan pembersihan harian. Orang tua itu, mungkin. Fei Yun tidak menemukan sesuatu yang istimewa di rumah itu. Sementara itu, kakek Yu masih berdiri di luar dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya linglung saat dia menjambak rambutnya dengan kedua tangannya. Kakek Yu, ini rumahmu. Fei Yun mengasihani lelaki tua itu, selalu bertingkah gila dan tidak punya keluarga untuk menjaganya. Dia bahkan tidak tahu siapa dia. Dia tiba-tiba bersandar di tanah, hidungnya menyentuh tanah saat dia mengendus. Dia kemudian mendongak dan berteriak, dia kembali. Siapa? Fei Yun mengerutkan kening. Dia kembali, dia kembali. Dia mulai berputar-putar di sekitar rumah seperti orang gila. Fei Yun datang dan mengambil tanah tempat kakek mengendus sebelumnya. Dia mencium baunya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia terkekeh dan berpikir bahwa dia harus berhenti menganggap serius lelaki tua ini. Dia akan menjatuhkan tanah tetapi berubah pikiran. Mari kita gunakan seni perubahan kecil untuk melihatnya. Dia duduk dalam pose meditasi sambil memegang tanah. 40 lampu berputar di sekelilingnya, bayangan aneh muncul di benaknya. Reruntuhan dan rumah tua masih ada. Namun, keindahan tertinggi berdiri tepat di luar. Lengan putih dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin, tampak seperti makhluk abadi. Sosoknya tak bernoda. Dia kemudian berbalik, memperlihatkan fitur transendennya. Sui Yueting. Fei Yun membuka matanya lebar-lebar dan melepaskan serangan telapak tangan ke arah sosok itu. Namun, ia hanya membentur tembok, menyebabkan tempat itu berguncang. Dia tenang dan melihat sekeliling, menjadi sangat skeptis. Apa itu hanya mimpi? Reruntuhan dan rumah tidak bisa ditemukan. Dia masih duduk di dalam gua di aliansi. Tidak, saya jelas berkultivasi sebelumnya. Bagaimana saya bisa tertidur dengan kekuatan jiwa saya? Dan mimpi seperti itu, semuanya terasa begitu nyata. Dahinya berkeringat dingin, sama dengan tubuhnya. Dia menggigil di sekujur tubuh. Punggungnya merasakan sesuatu yang sejuk. Dia segera berbalik dan menjadi terkejut, seorang lelaki tua dengan keriput duduk tepat di belakang dan menatapnya. Kakek Yu, siapa kamu? Dia meraih lengan baju pria tua itu. Saya kakek Yu. Orang tua itu dengan sungguh-sungguh menjawab. Giliran Fei Yun untuk menyeret lelaki tua itu keluar dari aliansi. Dia berkata, bahwa saya kembali ke tempat itu lebih awal, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan di sana. Tempat apa? Kakek Yu menatap Fei Yun seolah-olah dia sedang menatap orang idiot. Rumah Anda. Fei Yun ingin kembali karena dia melihat Sui Yueting di sana sekarang. Mungkin dia masih di sana. How House. Tidak, saya tidak punya rumah. Wajah kakek Yu menjadi bengkok saat dia mengusap kepalanya. Emosinya menjadi tidak stabil. Ya, rumah biru dengan 5 pilar batu, kompor, kursi, dan meja, kata Fei Yun. Kondisi mental kakek Yu menjadi lebih buruk. Dia menginjak tanah terlebih dahulu lalu bahkan membenturkan kepalanya ke tanah, tidak ada rumah, tidak ada rumah, siapa saya, di mana rumah saya, di mana? Fei Yun berhenti, tidak ingin memperburuk keadaan. Orang tua itu sepertinya tidak berpura-pura. Dia kemudian mengandalkan ingatannya untuk kembali ke reruntuhan. Pergi lebih dulu setelah meninggalkan aliansi, lalu melalui hutan dan jalan, lalu, begitu dia mengikuti jalan itu, dia menemukan bahwa dia berada di luar kota. Tidak ada apa-apa di sana, bahkan tidak ada satu pun genteng. Bagaimana? Dia menutup matanya dan dengan hati-hati mengingat jalannya. Dia tahu bahwa dia tidak membuat kesalahan. Apa itu hanya mimpi? Saya tidak meninggalkan aliansi.
Dia melihat sekeliling dan hanya melihat beberapa pohon dengan gagak di dahannya. Dia menggunakan maksud surgawinya juga. Tidak ada apa-apa di bawah tanah, tidak ada tanda-tanda adanya bangunan. Kakek Yu selalu dalam keadaan gila itu, mungkin dia benar-benar membawaku ke tempat itu bukan bagian dari dunia nyata. Dia menjadi gila lagi setelah melihat rumah itu dan melupakan segalanya. Fei Yun tidak mengira itu mimpi. Itu pasti merupakan dimensi khusus yang membutuhkan metode entry unik. Dia berpikir bahwa Sui Yueting juga ada di sana. Kakek Yu pasti tahu banyak hal, aku perlu menanyakannya dengan jelas. Dia ingin kembali ke aliansi dan menggunakan semua metode yang mungkin untuk membuat lelaki tua itu membawanya kembali ke tempat itu. Mendering, mendering. Saat dia bergerak mundur, dia mendengar suara pertempuran beberapa ratus mil jauhnya. Itu menyebar ke lokasinya dalam waktu singkat. Gelombang suara memisahkan tanah seolah-olah itu adalah tebasan pedang. Penyerangnya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun putih. Senjatanya adalah sitar. Cahaya surgawi mengelilingi dia saat dia berdiri di atas awan. Dia bertarung melawan wanita lain yang memegang pipa merah. Bab 869, Dongfang Yingyue dan tertinggi. Fei Yun berdiri di atas dataran dan menggunakan tatapan Phoenix-nya. Dua burung Phoenix muncul di matanya dan melihat Supreme terbang di atas. Jari gioknya memetik senar sitarnya dan mengirimkan gelombang suara yang tajam. Supreme sangat cantik dengan aura suci. Setiap aksi dan gerakan dipenuhi dengan keajaiban visual. Sebuah jentikan kecil dari jarinya mengakibatkan kehancuran besar-besaran di tanah. Dia bertarung melawan seorang wanita berkulit putih. Yang terakhir memiliki kerudung sutra yang menyembunyikan wajahnya. Dia memiliki lingkaran cahaya melingkari dirinya saat meluncur di udara dengan pipa merah di tangannya. Dia juga memainkan instrumen dan mengirimkan gelombang suara kembali. Fei Yun kaget karena wanita ini ternyata adalah Dongfang Jingyue. Yang terpenting, dia cukup kuat. Keduanya bahkan dalam kultivasi dan pencapaian musik. Gelombang suara mereka menelan daerah itu dengan cara yang merusak. Kapan wanita terkutuk ini menjadi begitu kuat? Dan mengapa dia ada di sini di Six Central? Wanita jahat, wanita nakal, burung beo bernama Yun Ge terbang di sekitar Dongfang Jingyue sambil menjelek-jelekkan Supreme. Ia benar-benar memperhatikan Fei Yun di kejauhan dan berteriak, Feng Fei Yun, datang bantu kami mengalahkan wanita ini. Dongfang Jingyue dan Supreme akhirnya melihatnya juga. Namun, ekspresi mereka berbeda. Meskipun wajah mantan disembunyikan, orang masih bisa melihat bahwa dia senang melihatnya. Adapun Supreme, dia dengan cepat mundur dari pertempuran, dengan jelas terlihat waspada. Long Jiangling, jalannya memang sempit untuk musuh. Fei Yun tertawa dan melompat ke langit. Sebuah sinar hitam terbang keluar dari dantiannya, platform Ascension. Itu terbang langsung ke Supreme. Supreme tahu bahwa dia berada di tingkat pertama Nirvana dan merasakan peningkatan kekuatan dari maksud ketuhanannya. Ini benar-benar bisa menghancurkan penghalang jiwanya. Itulah mengapa dia langsung terbang, berubah menjadi bidikan sinar untuk cakrawala. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Fei Yun sepenuhnya mengaktifkan Swift Samsaranya. Platform itu menjadi sebesar gunung. Segel jiwa di atasnya mulai bergerak menuju Supreme. Banyak sosok muncul di sekitar Supreme dan berubah menjadi penghalang, berhasil menghentikan gelombang serangan pertama. Ledakan. Sayangnya, penghalang itu bergetar hebat, hampir runtuh dalam prosesnya. Sial, niat surgawinya puluhan kali lebih kuat dari Nirvana tingkat pertama. Supreme punya firasat buruk tentang ini. Sejak dia tiba di musim, dia telah mengejar Fei Yun untuk melenyapkannya sebelum dia bisa mencapai Nirvana. Sayangnya, dia tidak pernah memiliki kesempatan bagus. Dia tidak berharap dia menerobos begitu cepat. Para jenius lainnya membutuhkan waktu 1 abad untuk melakukannya, tetapi dia hanya membutuhkan beberapa bulan. Bahkan orang suci mungkin merasa rendah diri jika mereka bertemu Feng Fei Yun selama masa muda mereka. Kamu tidak bisa pergi, Long Jiangling. Ini adalah pertama kalinya Fei Yun mengejarnya. Di masa lalu selalu terjadi kebalikannya. Feng Fei Yun, jangan paksa tanganku sekarang. Supreme mengumpulkan awan dan mengubahnya menjadi pedang roh putih. Pedang tersebut kemudian terbelah menjadi 999 gambar pedang yang terbang di Fei Yun. Dia memanggil esensi senjatanya. Itu berubah menjadi pedang sepanjang 9 meter. Dia meraih gagang dengan kedua tangan dan melepaskan tebasan drakonik.
Itu menghancurkan gambar pedang. Bahkan pedang roh dimangsa oleh inti senjata. Itu meredup dan menjadi besi tua yang jatuh ke tanah. Peron melepaskan gelombang serangan lain dalam bentuk panah ringan, mengarah ke tengkuknya. Ledakan. Sebuah himne surgawi datang dari hatinya, memadat menjadi kekuatan iman. Itu menghancurkan kekuatan jiwa dari platform. Apa? Giliran Fei Yun yang menjadi waspada. Supreme sendiri terkejut sebelum memahami fenomena tersebut. Dia tersenyum dan berhenti melarikan diri, begitu, kekuatan iman berasal dari jiwa manusia namun entah bagaimana lebih kuat. Itulah mengapa kekuatan iman ini dapat menghentikan penindasan jiwa dari platform, haha. Feng Fei Yun, mari kita lihat bagaimana Anda akan menangkap saya sekarang. Petik 2. Long Jiangling membudidayakan Dao Heart Soul dan menggunakan jiwa surgawi tertinggi sebagai benih. Dia juga mengambil kekuatan keyakinan Supreme juga. Fei Yun menggunakan platformnya lagi untuk serangan yang lebih kuat. Itu mengambil penampilan Long Jiangling sekarang. Namun, Supreme adalah iblis dewa sekarang, tidak berbeda dengan peri dari dunia abadi. Kekuatan iman berputar di sekelilingnya dan menghentikan serangan jiwa Fei Yun. Anda tidak bisa mengalahkan saya sampai kultivasi Anda lebih tinggi dari saya. Supreme terlihat persis sama dengan Namong Hongyan. Namun, jiwanya adalah permaisuri sekarang. Dia ingin membunuh Fei Yun untuk menghindari komplikasi lebih lanjut di masa depan. Dia tidak lagi menahan dan mengayunkan tangannya, melepaskan energi naga putih bersih. Masing-masing bisa memusnahkan area ini. Ledakan. Gelombang suara melintasi langit dan melenyapkan naga itu. Dongfang Jingyue memiliki sayap putih di belakang punggungnya. Dia tampak seperti seorang dewi yang baru saja keluar dari lukisan. Dia mendarat di sebelah Fei Yun, terlihat sangat halus. Fei Yun tidak meliriknya. Dia mengenakan armor naga Phoenix dan aura serta vitalitasnya meledak. Saya tidak membutuhkan platform untuk menekan Anda, kata Fei Yun. Dia menginjak tanah untuk mengumpulkan momentum sebelum melompat ke atas. Tanah di bawahnya terbakar abis. Dia mengayunkan pedangnya dengan kedua tangan untuk tebasan vertikal. Sinar menyilaukan dari pedang menyelimuti wilayah itu. Supreme berada di tingkat ketiga tetapi masih tidak berani menghentikan tebasan Feng Fei Yun. Dia melemparkan batu dan menciptakan formasi pertahanan tingkat kemunculan surga. Ini hanya setengah dari formasi tetapi masih cukup untuk menghentikan tebasan Fei Yun. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, baik formasi dan Supreme dikirim terbang. Fei Yun dengan baju besinya sudah cukup untuk tidak takut pada Supreme. Ini belum berakhir, Feng Fei Yun. Tunggu sampai saya mencapai penyelesaian besar dengan Dao Heart Soul. Kalau begitu aku akan mengambil hidupmu. Suara Supreme identik dengan suara Namong Hongyan. Kamu tidak akan memiliki kesempatan. Fei Yun mengubah esensi senjatanya menjadi 18 pedang, benar-benar mengelilingi Supreme. Tangannya menjadi semakin merah dengan bulu yang muncul. Itu berubah menjadi cakar burung Phoenix saat dia berteriak, insinerator surga. Ini adalah kemampuan yang dipelajari secara alami setelah mencapai tingkat pertama nirvana. Tangannya menjadi setajam cakar burung Phoenix, mampu melepaskan serangan 56 kali lipat. Bahkan level ketiga tidak bisa memblokir ini. Mereka akan tercabik-cabik. Ledakan. Sebagian dari formasi pertahanan hancur. Long Jiangling di dalam terhuyung mundur. Ledakan. Dia menyerang lagi dan formasi mengalami kerusakan berat. Kamu meremehkan aku. Supreme mengeluarkan jimat batu giok putih. Itu meleleh di tangannya, melepaskan pancaran cahaya yang cerah. Kekuatan hukum memahat tangan seorang dewi. Ledakan. Dia langsung menghadapinya dan menembakkan kekuatan yang mengepul untuk melawan cakar Phoenix-nya. Jimat kemunculan surga. Fei Yun melihat jimat yang berkedip dan auranya yang perkasa. Ini adalah kekuatan yang jauh melebihi wilayahnya saat ini. Itu memungkinkannya untuk bertarung melawan kemampuan yang tak tertandingi. Betul sekali. Tangannya tampak seperti dewa saat ini, cukup untuk membuat semua penonton tercengang. Itu sempurna dan rapi. Pria akan langsung jatuh cinta padanya. Namun, itu memancarkan kehadiran destruktif yang dapat mempengaruhi 10.000 mil. Supreme mengambil jimat ini dari Meng. Klan ini dibagi oleh berbagai kekuatan besar. Dia memanfaatkan ini dan mendapatkan banyak harta karun. Bab 870, Yue kecil. Feng Fei Yun memiliki sisik naga dan percikan api di sekelilingnya, yang tampaknya tak terhentikan. Tangannya menyerupai cakar burung Phoenix,
lebih tajam dari pedang manapun. Keduanya bertarung di dalam formasi Heavens muncul, menghancurkan banyak basis arai. Namong Hongyan sudah meninggal, ini hanya raga jiwa Supreme. Dia tidak bisa hidup kembali. Supreme melepaskan serangan telapak tangan petir. Jimatnya diberkati oleh pembudidaya munculnya surga. Setiap serangan mengandung kekuatan yang sangat besar, merobek kain spasial. Namun, Fei Yun memiliki baju besi surgawi dan energi Buddha yang selalu membangun kembali tubuhnya. Bakat saya lebih unggul sehingga kultivasi saya akan melampaui Anda, penyerahan Anda hanya masalah waktu. Fei Yun tidak terpengaruh oleh komentarnya. Sebuah lingkaran Buddha terlihat di belakangnya. Insinerator surga, seni Buddha tanpa batas. Semua binatang menjadi satu. Fei Yun menggunakan 3 teknik berbeda dan menggabungkannya, yang berpuncak pada segel besar. Sudut lain dari formasi itu hancur. Ledakan, sepotong jimat jatuh. Lengan bajunya berubah menjadi debu, memperlihatkan tangan seputih saljunya. Bentuk Sky Dragon. Dia sedang tidak mood untuk bertarung dan berubah menjadi naga putih dan terbang ke udara. Kamu tidak akan pergi. Fei Yun ingin mengejar tetapi formasi mencegahnya selama 3 detik. Dia akhirnya menghancurkan semuanya, menyebabkan puing-puing terbang. Sayangnya, dia sudah tidak terlihat lagi. Dia berdiri di awan dan berkata, mari kita lihat berapa lama Anda bisa lari. Dia melepas baju besi surgawi dan mendarat tidak jauh dari Dongfang Jingyue. Dia tampak senang melihatnya, setidaknya dilihat dari matanya. Yun Ge mendarat di bahunya, juga menatap Fei Yun. Dia hanya meliriknya sekali sebelum berbalik untuk pergi. Feng Fei Yun. Dongfang Jingyue tidak berharap dia menjadi begitu dingin, bahkan tidak sepatah kata pun. Apakah saya itu menyebalkan? Fei Yun berhenti tetapi tidak berbalik. Apa kau tidak ingin tahu mengapa aku datang ke dinasti tengah ke-6? Dia bertanya saat gaun putihnya berkibar tertiup angin. Tidak juga. Dia membalas. Dongfang Jingyue mencengkeram pipa lebih erat dan mengerutkan kening. Feng Fei Yun brengsek, 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 Yun Ge mulai berteriak. Pop, Dongfang Jingyue menjentikannya agar berhenti. Dia bertanya, apakah Anda tahu mengapa Supreme menyerang saya? Mengapa? Karena aku datang ke season mencarimu. Dia senang dia berbicara dengannya. Bagaimana Anda tahu lokasi saya? Dia bertanya. Xie Honglian memberitahuku bahwa kamu ada di sini dan telah menyebabkan masalah besar, jadi aku lari. Xie Honglian, tunangan Bining Shuai. Petik 2. Tidak hanya itu, tapi dia juga cucu dari penguasa ketiga Burn Evil Valley dan murid elit dari Divisi Putih Surga dalam fraksi perang. Kamu mengikutinya ke Six Central. Fei Yun akhirnya berbalik untuk menatapnya. Bining Shuai aslinya dari sini. Dia datang ke Jin untuk berlatih selama 10 tahun dan memiliki batu lubang cacing. Xie Honglian adalah tunangannya dan seharusnya dari sini juga. Dia secara alami memiliki batu lubang cacing yang bisa membawanya kembali ke fraksi perang. Saya telah bergabung dengan fraksi perang juga, saya adalah murid inti dari divisi Crimson Bumi. Dia menyeringai. Ada lagi. Fei Yun merenung sebentar. Beberapa wajah yang familiar, kamu bisa melihatnya di fraksi perang. Apakah Bining Shuai dan Long Luofu ada di sana? Kelompok itu mengalami badai spasial dan harus pergi lebih awal. Bining Shuai, Long Luofu, dan kura-kura itu melompat keluar pada saat bersamaan sehingga mereka harus bersama. Aku bersama mereka sebulan yang lalu tapi ku dengar kau dikejar oleh Meng dan harus melompat ke sungai jahat. Di mana mereka sekarang? Fei Yun menjadi senang. Kota musim. Mengapa kamu di sini? Bagaimana Anda bertemu Supreme? Petik 2. Dia tidak menjawab. Idiot, Yue kecil mencarimu dan bahkan mempertaruhkan nyawanya memasuki sungai, Yun Ge tidak tahan lagi. Berhenti, Yun Ge. Mata Dongfang Jinyu menjadi dingin. Yun Ge bergidik dan berbisik pelan, karena itulah kita bertemu wanita jahat itu. Fei Yun menatap Jing Yue. Dia tampak persis seperti Sui Yueting, bahkan aura mereka identik. Dia tidak bisa menahan diri untuk memikirkan tentang kejadian di rumah batu itu. Sui Yueting, Dongfang Jingyue, bagaimana kalian berdua terhubung? Fei Yun menggelengkan kepalanya sebelum mengatakan padanya, bawa aku ke mereka. Keduanya kembali ke area yang ramai di Season City. Bukankah itu setengah iblis Feng Fei Yun? Dia masih hidup. Petik 2. Bukankah dia melompat ke sungai jahat? Bahkan tempat itu tidak bisa membunuhnya. Petik 2. Lihat, gadis di sebelahnya cantik seperti peri.
Dia pasti dari sekte besar. Petik 2. Dia sekuat tetua klan kuno, mungkin dia tuannya. Penggarap di sepanjang jalan berhenti berlatih dan membuka mata mereka, benar-benar heran dengan kecantikannya meskipun dia memiliki kerudung yang menutupi wajahnya. Itu tidak cukup untuk melindungi auranya yang melampaui batas. Hanya penampilannya saja yang menyebabkan kehebohan. Di mana mereka? Fei Yun mengabaikan komentar tersebut saat mengikuti Jing Yue. Kamu akan segera melihat. Jing Yue tetap tenang. Tiba-tiba, sekelompok orang memblokir jalan mereka. Seorang anak ajaib yang mengenakan jubah emas berjalan ke depan. Dia sedikit kelebihan berat badan dan menatap tajam ke arah Jing Yue, matanya hampir melotot. Dia menjilat bibirnya lalu membungkuk sambil tersenyum, saya adalah anggota langsung dari generasi kedua belas Li Tianer. Senang bertemu denganmu. Li telah ada selama lebih dari 100.000 tahun, jauh lebih kuat dari Meng. Para pembudidaya di dekatnya mundur setelah mendengar namanya. Li Tianer terkenal sebagai pembuat onar dengan judul, Silver Spear Little Conqueror of Season. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasinya melainkan, tombak, di bagian bawahnya. Wanita yang diperhatikan olehnya tidak bisa melarikan diri. Setelah dia bosan dengan mereka, dia akan membiarkan pelayannya bermain dengan mereka selanjutnya. Ketika para pelayan bosan, para wanita akan dikirim ke kamp budak untuk diajak bermain oleh para budak. Mengapa dia diizinkan melakukan ini? Karena Li adalah klan besar dan ayahnya adalah tokoh besar di wilayah Crimson. Dia telah bermain-main dengan banyak wanita cantik tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Selain itu, ia memiliki kakak laki-laki yang cakap dengan gelar, Silver Spear Conqueror of Season. Sudah berakhir, peri tidak bisa lepas dari genggaman Li Tianer. Li terlalu kuat di sini, tidak ada yang bisa melawan mereka. Banyak yang merasa kasihan pada Dongfang Jingyue. Fei Yun sangat tidak menyukai Li Tianer, terutama tatapannya yang sangat vulgar. Fei Yun tidak asing dengan ini karena dia menatap banyak gadis dengan cara yang sama. Dia akan memaksa gadis-gadis baik kembali ke rumahnya dan mereka akan keluar sebagai wanita. Untuk beberapa alasan, dia tidak suka ada orang yang menatap Dongfang Jinyu seperti ini. Kemarahan mulai berkembang di dalam. Enyahlah. Dia dengan dingin mengucapkan, siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu siapa saya? Katakan itu lagi. Li Tianer berkata dengan jijik. Enyahlah. Fei Yun mengulangi. Bunuh bocah yang menyebalkan ini. Ekspresi Tianer membeku. Dia kemudian melambaikan tangannya dan memerintahkan. Dua pelayan tua melangkah maju dan tertawa. Mereka memiliki kekuatan jahat abu-abu yang mengelilingi mereka dalam bentuk lusinan rantai. Jiwa perempuan telanjang diikat dengan rantai. Mereka cukup cantik dengan lekuk tubuh yang sempurna. Mata mereka kosong, wajah mereka diliputi rasa sakit. Mereka telah dikeringkan dan dibunuh oleh para pelayan tua. Jiwa mereka kemudian dimurnikan dan diubah menjadi penampakan pertempuran. Bab 871, Tuan Mudabi. Konyol, gadis-gadis ini dulunya bangsawan di Season, sekarang, mereka diambil dan oleh Li Tianer sebelum diberikan kepada kedua pria tua itu. Itu seseorang dari cabang samping Li, orang itu bahkan tidak mengampuni anggota klannya sendiri. Seseorang mengenali salah satu penampakan dan berkata dengan kasihan. Kedua pelayan jahat itu dikejutkan oleh kecantikan Dongfang Jingyue. Wanita seperti dia seharusnya tidak ada di dunia fana. Mereka tersenyum, memperlihatkan beberapa gigi yang hilang. Mereka ingin membunuh Fei Yun lalu membawa Jing Yue kembali ke klan mereka. Orang lain mungkin tidak berani membunuh anggota klan kuno tapi aku baik-baik saja dengan itu. Fei Yun memanggil esensi senjatanya, mengubahnya menjadi pedang besar. Hanya satu tebasan segera mengirim satu orang tua terbang menjadi dua bagian. Li Tianer tidak bisa mempercayainya. Kedua lelaki tua ini berada di nirvana tingkat pertama tetapi tidak bisa menghentikan satu tebasan. Energi pedang yang mengepul terus menindas kota. Bahkan batu meteorik tidak bisa sepenuhnya menekannya. Orang tua lainnya ketakutan. Dia panik dan mengirimkan penampakannya ke depan. Mereka berubah menjadi angin kencang dan menjadi tidak terlihat. Meskipun demikian, gelombang energi pembunuh mengelilingi Fei Yun. Iluminasi Buddha. Fei Yun menjadi gemerlap dan energi Buddha memurnikan penampakan itu menjadi ketiadaan. Ledakan. Dia mengirim tebasan lagi, berhasil memotong orang tua kedua. Dia kemudian berjalan menuju Li Tianer dan kelompoknya. Yang terakhir mundur karena ketakutan.
Dongfang Jingyue menyaksikan semuanya dengan suasana hati yang baik. Dia tahu bahwa Fei Yun bertindak seolah-olah dia tidak peduli padanya, tetapi sebaliknya, dia benar-benar peduli lebih dari orang lain. Aku ingat sekarang, kamu membunuh 5 tetua Meng, dasar setengah iblis, Feng Fei Yun. Seorang pelayan di belakang Li Tianer gemetar ketakutan. Suara mendesing. Sebuah tebasan pedang menewaskan 3 pelayan lagi. Dia berjalan di atas mayat, beringsut mendekati Li Tianer. Li Tianer tidak bisa menahan tekanan. Kakinya tertekuk saat dia jatuh ke tanah. Apa? Apa yang kamu lakukan? Ayahku adalah Li Dajiang, dia tidak akan mengampuni kamu jika kamu melakukannya. Melakukan apapun padaku. Aku tidak akan membunuhmu. Fei Yun menatapnya, darah menetes dari pedangnya. Li Tianer menghela nafas lega. Suara mendesing. Fei Yun menebas secara vertikal dan memisahkan pria itu menjadi 2 bagian yang terbang melintasi jalan. Hanya bercanda. Dia kemudian menjentikkan pedangnya untuk mengeluarkan darah. Ayo pergi. Dia melirik Dongfang Jingyue. Dia menatapnya dengan mata jernih sebelum membawanya ke rumah mewah. Giok putih berfungsi sebagai trotoar, batu roh membentuk gerbang. Battle Palace, tertulis di plakat itu. Mereka ada di istana pertempuran. Fei Yun terkejut. Dongfang Jingyue masuk dan melewati banyak tahapan untuk mencapai area baru. Tempat ini memiliki paviliun dan istana di mana-mana. Pelayan dan pelayan sangat banyak. Ini tampak seperti surga abadi. Kamu, Fei Yun bertemu seorang wanita cantik untuk kedua kalinya, seorang manajer di sini bernama Lan Wanjing. Dia terkejut melihatnya lagi. Dia meninggalkan kesan yang cukup padanya, setengah iblis berhasil melumpuhkan 3 jenius sejarah. Kenapa dia di sini? Ingatlah bahwa ini adalah area level tinggi dari istana pertempuran. Hanya anggota penting yang bisa masuk, tetapi Fei Yun hanyalah setengah iblis. Fei Yun terkekeh, istana berhutang padaku sejumlah uang, kapan aku akan mendapatkannya? Fei Yun menang 5 kali berturut-turut, menghasilkan hadiah yang lumayan. Kamu bisa mendapatkan batunya kapanpun. Mengapa Anda dengan seorang utusan? Lan Wanjing cukup cantik dengan kulit putih dan mata yang cerah. Ayo pergi. Dongfang Jingyue memberitahu Fei Yun. Fei Yun tersenyum pada manajer sebelum mengikuti Dongfang Jingyue ke area mewah. Dia sekarang mengerti bahwa fraksi perang berada di belakang istana pertempuran. Bining Sui menjalani kehidupan yang baik, duduk di kursi es batu giok sambil makan daging dan minum anggur. Banyak pelayan yang menunggunya. Eselon atas cabang ini terdiri dari pembudidaya nirwana. Mereka adalah bangsawan terkenal di season, tetapi semua melamar dia sambil menyanyikan pujian. Ning Sui cukup senang dengan dirinya sendiri dan tertawa terbahak-bahak sampai Dongfang Jingyue dan Feng Fei Yun masuk. Oh, setengah iblis yang hebat. Kamu benar-benar selamat dari pengejaran dari Meng. Bining Sui memeluk 2 wanita cantik, tangannya merajalela pada sosok halus mereka. Lebih dari 10 tembakan besar dari istana pertempuran duduk lebih rendah di bawah. Salah satunya, seorang lelaki tua berambut abu-abu, menemukan penampilan Fei Yun yang mengejutkan. Apa yang setengah iblis ini lakukan di sini? Eselon atas pernah mendengar tentang Fei Yun sebelumnya. Istana pertempuran telah memperingatkan Meng karena melanggar aturan. Namun, Meng mendapat dukungan dari Firmamens dan tidak peduli. Istana pertempuran juga tidak menginginkan masalah yang tidak perlu. Satu sisi adalah setengah iblis, yang lainnya adalah kota Firmamens. Para eselon atas cukup pintar untuk tidak menjadi penengah. Bagaimanapun, setengah iblis tidak memiliki status untuk dibicarakan. Mereka tidak berharap setengah iblis ini terkait dengan utusan fraksi perang. Senyuman mereka membeku, semua mata tertuju pada Bining Sui untuk melihat sikapnya. Di mana Long Luofu? Fei Yun melihat sekeliling dan langsung ke intinya. Membesarkan wanita lain segera, apakah kamu tidak takut Nona Dongfang menjadi cemburu? Ning Sui makan sepotong daging lagi dan minum secangkir. Apa kau tidak takut menangis di depan umum saat Xie Hongliang melihatmu seperti ini? Fei Yun membalas. Ning Sui gemetar setelah mendengar nama ini dan berhenti menggerakkan tangannya pada kedua gadis itu. Siapkan tempat duduk untuk yang Nobel Feng. Apa kau tidak tahu bahwa dia adalah temanku yang baik? Anggota eselon atas menjadi ketakutan dan buru-buru meninggalkan tempat duduk mereka, menawarkan mereka kepada Feng Fei Yun. Jadi bangsawan muda adalah teman utusan Bi, saya memiliki mata tetapi tidak bisa melihat Gunung Tai. Seorang lelaki tua menjadi gugup. Sial,
Sial, setengah iblis ini terkait dengan utusan, bagaimana jika dia mengejar masalah ini? Para lelaki tua lainnya menjadi gugup juga, ekspresi mereka menjadi masam. Fei Yun secara alami tahu apa yang mereka pikirkan. Dia terkekeh dan duduk tanpa ragu-ragu, aku punya masalah penting untuk dibicarakan denganmu, secara pribadi. Bi Ningsuai melirik orang-orang tua itu lalu kedua wanita cantik di dekatnya. Dia pikir Fei Yun sangat membosankan. Dia melepaskan kedua wanita itu dan menyuruh semua orang pergi. Berbicara. Hanya Ningsuai, Fei Yun, dan Jing Yue yang tersisa di istana. Seberapa kuat Firmament City? Fei Yun bertanya. Kamu momok terkutuk, jangan bilang kamu tidur dengan seseorang di sana. Mata Bi Ningsuai membelalak. Apakah saat ini saya terlihat seperti sedang bercanda? Fei Yun berkata dengan serius. Ningsuai terbatuk dan berhenti tersenyum, cakram adalah kekuatan yang relatif besar yang telah ada selama lebih dari 3 juta tahun. Mereka memiliki sein palsu sebelumnya dan beberapa artefak sisa. Hanya satu yang dapat menyebabkan kerusakan serius dan menghalangi orang lain. Petik 2. Ini terutama benar di wilayah Cakrawala Selatan. Mereka berada di urutan kelima dalam hal pengaruh dan status. Lusinan penguasa domain di sekitar area mendengarkan mereka. 100 klan kuno seperti Meng tidak ada artinya dibandingkan dengan Firmaments. Petik 2. Bagaimana jika dibandingkan dengan fraksi perang? Fei Yun bertanya. Ini tidak bisa dibandingkan. Bi Ningsuai tertawa. Fraksi perang juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Bi Ningsuai melambaikan tangannya, Cakrawala mungkin relatif berpengaruh di 12 wilayah barat daya tapi itu saja. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan fraksi perang. Apakah Anda memprovokasi mereka? Petik 2. Dan jika aku melakukannya, bisa jadi masalah besar atau tidak, tergantung provokasi yang sebenarnya. Jika kecil, saya bisa menjadi penengah untuk Anda. Alis Bi Ningsuai berkerut. Ini sangat kecil. Aku hanya mencuri pengantin perempuan tuan muda mereka. Fei Yun tersenyum. Aula menjadi sunyi setelah mendengar ini. Bab 872, 3 bulan. Firmament City memiliki pengaruh yang sangat besar dan master kebijaksanaan tertinggi. Jika mereka mau, mereka pasti bisa menemukan Meng Taiyue dan Meng Lingyan. Fei Yun tidak takut pada mereka. Sayangnya, ini tidak terjadi pada dua kekasih dan aliansi setengah iblis di musim. Karena itu, Fei Yun harus berhati-hati kali ini. Jika tidak, mengingat gaya tanpa ampun Firmaments, banyak yang akan kehilangan nyawa mereka. Haha, Bi Ningsuai mulai tertawa, jadi orang yang membuat Xiao Tianyu menjadi kakolt adalah kamu. Aku tidak percaya. Kamu gila? Kamu hanya sampai musim berapa lama kamu sudah mendapatkan kecantikan dari Meng? Tapi, saya kira masuk akal, mereka yang menyinggung Feng Fei Yun akan kehilangan istri dan anak perempuan mereka. Tombak 9 naga besar, yang mampu memanjang dan memendek, pasti akan melihat darah dengan satu tusukan. Petik 2. Dongfang Jingyue sedikit meringis. Fei Yun tidak ingin membuang waktu dengan pria itu dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Bi Ningsuai berhenti tertawa dan berkata dengan serius, saya tidak mengerti detail ini. Tidak apa-apa, saya bisa menulis surat kepada bangsawan muda kedua. Jika dia berbicara kepada mereka, saya jamin Xiao Tianyu tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika Anda telah tidur dengan istrinya. Keke, tapi pertanyaanku adalah, apa kau benar-benar tidak melakukan apapun pada gadis Meng itu? Petik 2. Kamu memberitahukan saya. Fei Yun tersenyum. Asteris asteris asteris. Sementara itu, petinggi istana pertempuran mengerutkan kening, terlihat pesimis. Utusan Bi adalah elit dari divisi putih surga, tuan muda ketujuh dari Bi di wilayah Blood Mist. Setengah iblis itu memanggilnya saudara laki-laki. Petik 2. Sudah berakhir, utusan Bi berada di bawah panji bangsawan muda kedua. Hanya satu kata darinya dan kita akan kehilangan akal. Petik 2. Kami tidak membantu Feng Fei Yun selama pengejaran, dia pasti menahannya melawan kami. Benar-benar bencana. Asteris asteris asteris. Mereka tutup mulut begitu mereka melihat Fei Yun dan Dongfang Jingyue berjalan keluar dari istana. Mereka menyeka keringat di dahi mereka dan berlari menghampiri keduanya. Kamu bilang Luofu sakit. Bagaimana? Dia tidak bisa sakit dengan kultivasinya. Fei Yun mengabaikan mereka dan berjalan ke sisi lain bersama Jingyue. Saya tidak terlalu yakin. Saya perhatikan ada sesuatu yang salah ketika saya melihatnya, hanya saja tidak ada yang spesifik.
kata Jing Yue. Fei Yun tidak terlalu menyukai Long Luofu. Namun, dia tetaplah wanitanya jadi dia merawatnya. Langkahnya menjadi lebih cepat. Asteris. Para petinggi kembali ke istana setelah keduanya pergi. Mereka mulai bersulang untuk Bi Ningsuai lagi. Kedua wanita cantik itu kembali ke pelukannya. Utusan Bi, hubunganmu tampaknya baik dengan Feng mulia muda itu. Seorang lelaki tua mencoba bertanya dengan santai. Ningsuai bersenang-senang setelah mendengar semua pujian. Dia menjawab, tentu saja, kami adalah teman baik. Keke, jangan meremehkannya karena dia setengah iblis. Garis keturunannya menakutkan. Jika saya mengungkapkan detailnya, Anda semua akan ketakutan sampai mati. Petik 2. Para petinggi secara alami tidak ingin mendengar ini. Fei Yun tidak repot-repot melihat mereka selama kepergiannya, terlihat sangat tidak senang. Semuanya sudah berakhir. Bi Ningsuai sedikit mabuk pada saat itu dan tidak menahan diri. Saya ingin Anda tahu bahwa bangsawan muda kedua menjunjung tinggi dia. Jika Anda entah bagaimana telah menyinggung perasaannya, bersiaplah untuk konsekuensinya. Petik 2. Bang, seorang lelaki tua menjatuhkan cangkir anggurnya, kakinya mulai kram. Mereka semua memasang ekspresi buruk, menyadari potensi masalah. Jika bangsawan muda kedua mengetahuinya, mereka akan mati. Bahkan klan mereka mungkin tidak bisa melarikan diri. Apa yang dia suka? Salah satu dari mereka bertanya. Ya, apakah dia memiliki minat khusus pada sesuatu? Ningsuai merasakan kepalanya berputar pada titik ini. Dia tertawa dan berkata, wanita, dia paling menyukai keindahan, terutama yang memiliki besar. Haha. Orang-orang tua itu sangat gembira. Selama dia sakit, mereka bisa memberikan obat yang tepat. Jangan pernah berpikir tentang itu milikku. Milikku. Ningsuai yang mabuk berpikir bahwa orang tua itu ingin mengambil kedua wanita cantik itu. Dia menyeka cangkir dan piring dari meja dan melemparkan kedua wanita itu ke atasnya sebelum melepaskan pakaiannya, memperlihatkan kulit putih salju. Orang tua itu pintar dan bergegas keluar istana. Burung dari bulu. Itulah mengapa mereka berteman baik. Petik 2. Masalahnya adalah Nobel Feng muda sangat tidak puas dengan kita. Kita perlu membuatnya bahagia. Petik 2. Sederhana saja, mari kita berpesta malam ini. Biarkan dia tidur di sini dan kirim 2 perawan ke kamarnya. Petik 2. Wanita biasa tidak bisa melihat dia. Apakah kamu tidak melihat? Nona Dongfang keluar dari dunia ini. Petik 2. Sungguh menyebalkan, kita seharusnya tidak mengacau sejak awal. Fei Yun dan Jing Yue telah tiba di daerah lain. Tempat ini memiliki istana terapung yang diselimuti kabut. Ada kolam roh dengan berbagai burung bermain di dalamnya. Long Luofu tinggal di sini. Fei Yun, aku perlu berbicara denganmu tentang sesuatu yang serius. Seekor bebek putih berlari mendekat. Tentu saja, ini bukan bebek, hanya kura-kura dengan kaki dan leher yang panjang. Seolah-olah, Fei Yun melompat di atas kura-kura itu dan terus bergerak. Saya serius kali ini sangat penting. Ia melompat dan mendarat di bahunya sebelum berbisik, aku ingin menjadi ayah baptis anakmu. Fei Yun menangkap ekornya dan melemparkannya ke kolam terdekat, berhenti main-main. Long Luofu sedang mengandung anakmu. Kura-kura itu menjulurkan kepalanya keluar dari air dan berteriak. Apa yang baru saja Anda katakan? Fei Yun gemetar sekali. Dia merasakan pori-porinya terbuka, jantungnya berdetak kencang. Dia menggosok telinganya dan berpikir bahwa dia salah dengar. Dongfang Jingyue juga berhenti, ada kilatan rumit di matanya. Dia mengepalkan jari-jarinya erat-erat seolah-olah ada orang lain yang baru saja mengambil sesuatu darinya. Pikirannya yang tenang tidak lagi tenang karena ombak yang deras. Penyu itu keluar dari kolam dan berkata, saya baru tahu baru-baru ini. Menurut spekulasi saya dan perilakunya yang aneh, itu seharusnya sekitar 3 bulan. Petik 2. 3 bulan. Fei Yun mengulangi. Itu benar, apakah kamu ada di ibu kota 3 bulan lalu? Kura-kura itu menengadah ke langit dengan tangan di belakang punggungnya, berusaha untuk tetap tenang. Fei Yun mengingat tanggalnya. Ya, dia menghabiskan malam dengan Long Luofu saat itu. Jika Luofu benar-benar memiliki anaknya, dia tidak pernah memiliki anak baik dalam kehidupan sebelumnya atau saat ini. Yang terpenting, ibunya adalah Long Luofu. Bukankah kakek Liu berkata bahwa sangat sulit bagiku untuk memiliki keturunan? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika Anda tidak menginginkan anak itu,
saya bisa menanganinya untuk Anda. Jing Yue terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Tidak, Anda tidak perlu terlibat. Dia menolak, berpikir bahwa dia adalah orang yang sibuk. Anda tidak bisa menghadapinya. Itu adalah embrio dewa, bahkan seorang suci pun mungkin tidak dapat membunuhnya selama tahap ini. Kura-kura itu berkata, Feng Feiyun, kami memiliki hubungan yang baik, lebih dekat dari saudara yang sebenarnya. Saya ingin menjadi ayah baptis anak itu, tidak ada orang lain yang bisa menerima ini. Guyuran. Penyu itu kembali dibuang ke kolam. ****. Long Luofu berada di dalam istana terapung, mengenakan gaun emas longgar. Rambut panjangnya menjuntai ke bawah, alisnya berbentuk sangat indah. Matanya cerah, bibir merah. Dia memiliki pandangan penuh tentang musim, masih terlihat seperti seorang raja. Meskipun, ada kelembutan feminin padanya sekarang juga. Sosoknya tidak banyak berubah, hanya yang membesar. Pinggangnya tetap kurus. Orang akan memandangnya sebagai wanita yang belum menikah, bukan seseorang yang sebelum menikah. Ahem, Feiyun terbatuk. Kamu akhirnya di sini. Dia sepertinya meramalkan kedatangannya. Kamu, benar-benar. Dia berada di sampingnya, berdiri tegak. Matanya bersinar merah, tampak suci namun seperti setan. Saya ingin memberitahu Anda ketika ibu kota dikepung. Saya takut mati dengan bayinya begitu ibu kota jatuh tapi tidak pernah mendapat kesempatan. Dia mengusap perutnya. Saya melihat. Aku pergi membeli beberapa pakaian untuk bayi, beberapa susu binatang buas juga, tempat tidur bayi dan beberapa jimat pelindung. Lihat apakah Anda bisa menggunakannya. Feiyun tidak tahu harus berbuat apa setelah mendengar berita itu jadi dia berlari keliling kota untuk membeli barang-barang acak untuk bayinya. Dia mengeluarkan semuanya dari batu spasialnya dan memenuhi seluruh lorong. Bab 873, Feng Mulia Muda. Feiyun mengalami kesulitan menenangkan diri setelah meninggalkan tempat Long Luofu. Itu adalah perasaan aneh di atas tanggung jawab tambahan. Dongfang Jingyue berdiri di dekat kolam dan mengawasinya pergi sampai dia menghilang dari pandangan. Bukan karena dia tidak melihatnya, dia hanya dengan sengaja memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Dua burung merpati besar tiba di istana pertempuran. Mereka membentang sejauh beberapa lusin meter, bulu mereka terbakar. Paruhnya tampak seperti kail dewa, cakar mereka bersinar dengan kilatan yang menakutkan. 20 atau lebih pembudidaya tua berdiri di punggung mereka. Kelompok itu mendarat di tanah dan mengintimidasi orang-orang di dekatnya. Mereka memasuki istana pertempuran. Feng Feiyun, menurutmu apakah kami, Li, tidak bisa menangkapmu karena kamu bersembunyi di istana pertempuran? Seorang lelaki tua berambut abu-abu memegang tombak besi berbicara dengan suara nyaring. Dia telah hidup selama lebih dari 1000 tahun namun masih memiliki temperamen pemarah. Feiyun keluar dan menatap grup yang tidak ramah ini. Dia tersenyum, bersembunyi. Saya berdiri di sini. Petik 2. Haha, bocah, setidaknya kamu berani. Ada 8 leluhur dari Li sekarang dan 10 jenderal tertinggi. Mereka berasal dari cabang yang sama dengan Li Tianer, jelas datang ke sini untuk menangkap Feiyun. Para pekerja di istana pertempuran segera melaporkan hal ini kepada 2 anggota berpangkat lebih tinggi. Keduanya berdiri di kejauhan dan tidak langsung ikut campur. Nona Lan, kau berada di sini tepat pada waktunya, orang-orang dari Li ini ingin menimbulkan masalah, jelas tidak peduli tentang istana pertempuran. Apa yang harus dilakukan tentang ini? Feiyun memperhatikan Lan Wanjing berdiri di dekatnya dan menariknya ke depannya. Dia tidak takut pada para tetua ini tetapi lebih suka membiarkan istana pertempuran menangani ini sebagai gantinya. Lan Wanjing memiliki gaun hijau yang menutupi kulit giok, kaki panjang, dan yang besar. Dia tidak tahu mengapa Feiyun menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Para tetua Li mengira Feiyun takut. Mereka memiliki senyum kejam di wajah mereka saat seseorang berkata, sudah terlambat untuk merasa takut, mengapa kamu tidak takut ketika kamu membunuh anggota klan kita? Li tidak takut istana pertempuran mengganggu karena tidak mengganggu Meng. Ini menunjukkan bahwa tempat ini tidak akan berdiri melawan klan kuno demi setengah iblis. Haha, Feng Feiyun, kamu membunuh cucuku. Aku akan memotongmu berkeping-keping. Seorang lelaki tua dengan kulit merah berdiri di depan Lan Wanjing, siap membunuh Feiyun. Dia memanggil 2 naga guntur dengan tangan kurusnya dan langsung mengarah ke kepala Feiyun.
Dia cukup kuat, seorang kultivator di Nirvana tingkat ketiga. Li tahu bahwa Fei Yun sangat kuat sehingga mereka membawa pembudidaya yang cakap untuk membunuhnya dan membangun gengsi mereka. Klanmu cukup berani menimbulkan masalah di sini. Lan Wanjing tahu bahwa Fei Yun memiliki status khusus jadi dia harus melindunginya. Dia mengeluarkan lencana untuk mengaktifkan formasi di area tersebut, berhasil menghentikan sesepuh itu. Manajer Lan, saya cukup dekat dengan Elder Su Anda. Jangan ikut campur atau itu tidak akan bermanfaat bagi Anda. Kata Penatua. Dia mengenakan baju besi biru dan memegang tongkat roh sebelum melanjutkan untuk menghancurkan banyak formasi. Fei Yun berdiri di sana dengan tenang dengan tangan disilangkan di depan dadanya, bersembunyi di belakang Lan Wanjing. Dia berbisik di telinganya, "Manajer, dia mengancammu sekarang." Lan Wanjing secara alami mampu menjadi manajer di usianya yang relatif muda. Dia tidak takut pada tetua ini dan ingin bergabung. Namun, dua pengamat dari istana akhirnya datang. Yang di depan mengenakan jubah hitam. Dia berteriak, "Li Klan benar-benar sombong, kamu berani menjadi sombong di istana pertempuran." Penatua Su, ingatlah teman-teman kita, seorang sesepuh dari Li berkata. Bah, kami bukan teman. Penatua Su segera menyerang dengan baut ungu, mengirim tetua itu terbang. Dia memuntahkan darah di udara sebelum menabrak dan berguling-guling di tanah. Yang terburuk dari semuanya, Anda telah menyinggung Yang Mulia Muda Li, Anda pasti lelah hidup. Teman-teman, pukul mereka. Petik 2. Prajurit lapis baja muncul dengan niat membunuh, total 50 pembudidaya di alam nirvana. Mereka adalah penjaga tempat ini dan telah berlatih di medan pertarungan segudang sebelumnya. Mereka tidak menahan diri, setiap pukulan bisa menghancurkan gunung. Gemuruh. Para tetua dan keajaiban Li sangat agresif pada awalnya. Sekarang, mereka merangkak di tanah, babak belur. Wajah para tetua yang bergengsi bengkak, darah dan gigi keluar dari mulut mereka. Mereka tidak tahu mengapa setengah iblis menjadi Feng Mulia Muda yang terhormat. Pembudidaya lain di dekatnya juga bingung. Li adalah klan teratas di musim, lebih kuat dari Meng. Sekarang, mereka telah ditundukkan dan tidak berani melawan. Istana pertempuran jelas melindungi Feng Fei Yun. Dua tetua di sini telah tiba juga. Pasti ada hal lain untuk acara ini. Setengah iblis ini memiliki ikatan dengan istana pertempuran sekarang dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di musim. Berita ini menyebar ke seluruh domain. Itu juga menyebabkan kegemparan pada aliansi setengah iblis. Para pembudidaya dari Li hampir mati sebelum diusir. Beberapa kehilangan anggota tubuh mereka, bahkan tidak memiliki energi untuk mengeluh. Suara mendesing. Sebuah portal terwujud di udara. Sekelompok pembudidaya yang mengenakan jubah bertatahkan emas keluar dan mendarat di depan istana pertempuran. Pemimpinnya tampak bermartabat, berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki kumis, terlihat lebih mengesankan daripada beberapa raja. Dia adalah Master Klan Li. Di belakangnya ada 3 leluhur dari klan ini. Mereka memiliki orang-orang yang bekerja di istana pertempuran dan tahu bahwa latar belakang Fei Yun yang sebenarnya cukup besar, cukup untuk memanggil utusan dari saudara fraksi perang. Eselon atas terkejut dan segera tahu bahwa mereka bisa menjadi Meng berikutnya. Karena itu, kepala klan sendiri datang untuk meminta maaf. Kami klan besar di musim namun anggota kami, Li Tianer, adalah celaka. Ini benar-benar tragedi. Untungnya, Feng Mulia membantu kami menyingkirkan hama ini. Suatu perbuatan yang mulia. Nama Master Klan adalah Li Hong. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Feng Fei Yun dan memperlakukannya sebagai orang yang setara. Tidak perlu begitu sopan. Fei Yun tertawa dan berkata, namun, Li Tianer berani menyinggung utusan Dongfang dari fraksi perang. Jika berita ini menyebar, saya khawatir fraksi perang akan meningkatkan masalah. Petik 2. Apa, Li Tianer berani melakukan ini? Seorang tetua dari istana pertempuran menjadi pembunuh. Li Hong dan ketiga leluhur itu ngeri. Ini bisa jadi mengerikan, Meng adalah contoh terbaik. Itu dulunya adalah klan yang mulia tetapi karena itu menyinggung Tuan Muda Firmamens, itu tidak ada lagi. Fraksi perang sebenarnya beberapa kali lebih menakutkan. Itu bisa menghapus Li hanya untuk membangun kembali otoritasnya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Li Hong kuat dan tenang. Namun, dia mulai berkeringat. Dia secara alami tahu bahwa masalahnya tidak terlalu serius.
Li Tian'er hanya menghentikan jalan Dongfang Jingyue dan tidak melakukan apapun selain itu sebelum dibunuh oleh Feng Feiyun. Meskipun demikian, jika Feng Feiyun ingin berurusan dengan mereka, bencana akan tetap datang. Saya mendengar Anda dekat dengan utusan Dongfang, tolong beri beberapa kata yang baik untuk kami. Li Hong memberi Feng Feiyun batu pembatas. Feiyun memeriksa isinya dan melihat harta karun itu. Klan kuno ini cukup murah hati, tidak buruk sama sekali. Dia menyimpannya dan tersenyum, saya akan pergi berbicara dengannya tetapi saya tidak dapat menjamin apapun. Dia tidak ingin mempermasalahkan ini. Dongfang Jingyue peduli dengan wajah sementara ini menyiratkan bahwa Li Tian'er telah melakukan sesuatu yang tidak baik padanya. Dia benar-benar akan mencoba membunuh Feng Feiyun karena menyebarkan rumor ini. Li Hong dan ketiga leluhur menghela nafas lega setelah melihat penerimaan Feiyun. Kedua tetua dari istana pertempuran merasakan kelegaan yang sama. Seorang dengan nama belakang su datang dan tersenyum, kami akan mengadakan perjamuan malam ini. Yang Nobel Feng, silakan coba anggur mawar giok kami yang berusia 3.000 tahun. Akan ada program hiburan lainnya juga. Petik 2. Feiyun ingin menolak karena dia memiliki masalah penting lainnya yang harus diurus. Dia harus kembali ke aliansi dan pergi ke cabang utama di wilayah Crimson. Yang Nobel Feng, kamu harus datang. Wan Jing, Anda akan menyajikan anggur untuk bangsawan muda malam ini. Klan Master Li, apakah Anda ingin bergabung juga? Penatua Su diundang. Itu akan menjadi kehormatan kami. Li Hong sangat gembira, menyadari bahwa Penatua Su memberi mereka kesempatan untuk menghentikan perselisihan dengan perjamuan malam ini. Bab 874, Dua Wanita, Satu Malam. Feiyun merenung sebentar sebelum memutuskan untuk tinggal untuk pesta itu. Dia perlu membantu aliansi setengah iblis di musim. Istana pertempuran di sini dan klan Li berguna dalam hal ini. Dengan dua kekuatan teratas ini sebagai dukungan, aliansi akan mendapatkan lebih banyak status. Suasananya ceria dan harmonis. Orang-orang terus memanggang Feiyun. Setelah beberapa putaran, dia sedikit mabuk. Jade Rose Wine cukup kuat dengan akumulasi kandungan alkohol selama 3.000 tahun. Akhirnya, dia benar-benar mabuk dan dibawa ke sebuah ruangan di dalam istana yang dipenuhi dengan wangi bunga osmanthus. Sebuah kuali yang dibakar dengan arang binatang dan bak mandi besar berisi bunga bisa dilihat. Dia bersantai di dalam air, benar-benar dikelilingi oleh uap putih. Tidak heran mengapa setiap orang ingin memiliki status dan kekuasaan. Betapa bedanya. Dia sedikit tenang dan menikmati wewangian bunga, bersandar di dinding kolam. Terdengar langkah kaki kemudian pintu sedikit terbuka. Seorang wanita cantik yang mengenakan gaun biru masuk. Kaki putihnya terbuka, rambut hitamnya menutupi punggungnya. Dia berjalan mendekati kolam. Dia memiliki wajah oval, kulit putih, mata cantik. Gaun biru itu perlahan-lahan meluncur dari sosoknya ke tanah, menampakkan pemandangan yang mempesona di bawahnya, besar yang berbentuk seperti bokong montok dan berair, pinggang tanpa lemak yang tidak diinginkan. Uap air menyembunyikannya dari pandangan tapi ini hanya membuat orang semakin berfantasi. Feiyun sedikit membuka matanya dan bertanya, Manajer Lan, apa yang kamu lakukan? Dia secara alami tidak tahu bahwa Bi Ningsuai telah mengacaukannya dan menyuruh eselon atas istana pertempuran untuk meminta maaf. Mereka mulai menemukan wanita cantik dan berpikir bahwa Lan Wanjing adalah kandidat yang baik. Dia cantik dan Feiyun sepertinya menyukainya. Pipinya memerah karena dia malu. Dia memasuki kamar mandi, kakinya diselimuti oleh air. Aku di sini untuk mengabdi, Feng Mulia. Dia berkata dengan lembut. Dia bukan pria yang menolak hadiah. Tidak peduli apakah dia dipaksa oleh orang tua atau dia mau. Keindahan lain yang mengenakan rok merah masuk sesudahnya. Dia berusia sekitar 16 atau 17 tahun, fitur wajahnya sangat indah. Rambutnya dibentuk menjadi dua sanggul, dia juga memakai anting-anting bulan sabit. Di tengah kepalanya ada bunga teratai yang digambar menggunakan cinabar. Aku di sini atas perintah Master Klan untuk melayanimu, bangsawan muda. Dia dengan tenang berjalan mendekat dan menanggalkan pakaian. Dia adalah anak ajaib Li di generasi ini, seorang jenius dalam sejarah dan juga gadis paling cantik di klan. Klan Master Li tahu bahwa Feiyun menjadi wanita berkat Penatua Su. Jadi, untuk melindungi klannya, dia memerintahkan Li Jr untuk datang ke kamar Feiyun. Untuk seseorang yang telah hidup ribuan tahun, mengorbankan seorang gadis demi klan bukanlah masalah besar.
Fei Yun menggosok pelipisnya dan tertawa, hidup ini sangat tidak terduga. Hanya 1 bulan yang lalu, saya adalah setengah iblis yang malang. Sekarang, wanita cantik dari klan kuno datang untuk melayaniku. Petik 2. Tiba-tiba, dia mendengar melodi pipa, senyaman lagu dari surga. Sumbernya cukup dekat, mungkin tepat di luar pintu. Dongfang Jingyue duduk di atas batu dekoratif di bawah bulan. Jari-jarinya yang halus memetik senar pipa untuk memainkan lagu sedih, seolah mengungkapkan keluhan. Air mata jatuh saat mendengarkan lagunya. Kura-kura itu berada di sebelah kolam. Bunyinya, gadis bodoh, itu tidak berguna. Wanita cantik datang ke sana dengan kemauan mereka sendiri dan setengah iblis itu dengan senang hati mengambilnya. Lagumu tidak cukup untuk membuatnya menyerah. Petik 2. Dongfang Jingyue tidak berhenti. Dia tidak menunjukkan fluktuasi emosional. Sinar bulan membuatnya semakin melampaui batas, diambang naik setiap saat. Di dalam ruangan, Fei Yun mendengarkan lagu itu dan menarik napas dalam-dalam. Dia sengaja tertawa keras dan berkata, "Haha, ayo kita mulai." Guyuran. Dia memeluk Lan Wanjing dan Li Jie pada saat yang bersamaan. Ketiganya menghilang ke dalam air. Dia dan Lan Wanjing menimbulkan riak dan percikan dengan tarian mereka. Aksi dan suara mereka menggambarkan suasana romantis. Berikutnya adalah Li Jie. Dia menggendongnya dan melemparkannya ke tempat tidur di dekatnya. Dia kemudian mengerang dan memohon belas kasihan. Ada juga derit tempat tidur dan tawa Ryu Fei Yun. Lan Wanjing akhirnya dibawa ke tempat tidur dan itu menjadi trisam. Dia melebarkan kakinya untuk kedua kalinya dan menembus sosoknya yang kencang, lembut, dan lembab. Lagu yang mereka buat sangat tidak sopan. Dia tidak tahu kapan dia tertidur. Ketika dia bangun lagi, dia melihat 2 wanita cantik berbaring di sampingnya. Salah satunya adalah kecantikan dengan sosok I, yang lainnya manis dan anggun. Apa yang saya lakukan tadi malam? Peristiwa tadi malam perlahan muncul kembali di benaknya. Ini benar-benar gila, 2 pada saat bersamaan. Dia berpikir bahwa darah iblisnya telah bangkit. Dia buru-buru duduk dan memeriksa darah yang mengalir melalui nadinya. Semuanya normal. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan darah iblis, hanya naluri manusia. Dia kemudian berbalik ke arah 2 wanita cantik di selimut. Setelah sesi tanpa ampun tadi malam, mereka pingsan dan masih tertidur lelap karena kelelahan seperti 2 ekor domba kecil. Dia tidak berpikir dia berlebihan. Mereka datang dengan kemauan sendiri. Ditambah lagi, jika dia tidak melakukannya, pria lain pada akhirnya akan mengambilnya. Seseorang tidak perlu khawatir atau terkekang oleh hal-hal sepele ini. Jalur kultivasi panjang dan membosankan. Jika seseorang harus menekan keinginan mereka dan tidak memiliki kegembiraan, apa gunanya kultivasi? Misalnya, Xiao Tianyu memiliki lebih dari 100 istri dan selir, puluhan di antaranya adalah jenius dalam sejarah. Dia pasti tidur dengan wanita lain yang tak terhitung jumlahnya tanpa memberi mereka status resmi. Dengan demikian, perjalanan Fei Yun masih panjang. Dia harus mengikuti arus dalam hidup. Tidak perlu hidup dengan cara terbelenggu. Kurasa aku mendengar pipa tadi malam. Dia memperbaiki selimut dan menutupinya dengan lebih baik. Dia kemudian keluar dan melihat seekor kura-kura menatapnya. Bunyinya, Dongfang Jingyue pergi. Jelas, mengapa dia tinggal. Dia menyentuh hidungnya sebelum menuju istana lain. Dia menendang pintu hingga terbuka dan mengeluarkan Bining Sui yang berada di tempat tidur dengan 2 gadis cantik. Feng Fei Yun, apa yang kamu lakukan? Jika Anda berani memberitahu Hong Lian tentang hal ini, kami akan menjadi musuh mulai sekarang. Ning Sui masih terbungkus selimut saat dia terlempar ke tanah. Bolehkah memberitahu saya apa yang Anda katakan kepada orang-orang di sini? Fei Yun bertanya. Ning Sui memikirkan masalahnya kemarin dan bangkit kembali. Matanya berbinar saat dia tertawa, haha. Apakah mereka benar-benar memberimu kecantikan tadi malam? Keke. Oh, 2. Betapa beruntung. Kamu harus berterima kasih padaku, haha. Bining Sui terus membungkus dirinya dengan selimut sebelum menepuk pundak Fei Yun. Saya punya anak. Fei Yun tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Apa? Mata Ning Sui menjadi terbuka lebar, rahangnya hampir jatuh ke tanah. Mereka tadi malam, mungkinkah secepat itu? Petik 2. Bukan mereka. Lalu siapa? Dongfang Jingyue, Long Luofu. Sial, ini benar-benar Long Luofu. Anda sudah selesai, Bung. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat,
buang saja Luofu. Pria yang baik tidak bisa terikat dengan wanita atau anak-anak atau Anda akan kehilangan begitu banyak. Para santo dari gua sedang menunggu Anda, para wanita cantik dari kota dan faksi masih perawan. Apakah Anda ingin membiarkan mereka tetap perawan selama sisa hidup mereka? Ning Xuai mulai meracuninya. Aku akan segera pergi ke medan pertempuran segudang. Ide bagus, saya tahu Anda adalah pria sejati. Oke, jadi buang Luofu dulu baru kabur. Dia tidak akan bisa menemukanmu di medan perang. Saudaraku, tidak apa-apa, semua pria hebat memiliki anak di luar nikah. Padahal, banyaknya anak haram merupakan tolak ukur keberhasilan seorang pria. Anda tidak bisa menangani seseorang seperti Long Luofu. Jika Anda memilihnya, dia tidak akan membiarkan Anda memiliki orang lain. Kata Ning Xuai. Aku akan membawanya bersamaku. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda seru petik 2. Ning Xuai berdiri dengan linglung. Carikan aku master formasi top yang benar-benar bisa dipercaya. Saya ingin memperbaiki jalan menuju kerajaan surgawi sebelum pergi ke medan perang. Kata Fei Yun. Bi Ning Xuai menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, mengira Fei Yun bodoh. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap orang punya cita-cita masing-masing. Dia cukup efektif dan segera menemukan master formasi, kakek dari pihak ibu yang kebetulan sedang dalam perjalanan pelatihan ke Crimson, bertemu dengan beberapa teman di sepanjang jalan. Dia adalah seorang pembudidaya top dan hanya membutuhkan 1 hari untuk melakukan perjalanan melalui portal untuk mencapai musim. Bab 875, Kakek Ning Xuai. Lil, Bi, kamu benar-benar semakin gelap. Bagaimana hubungan Anda dengan Hong Lianer? Sudah punya anak? Seorang pengemis tua memegang tangan Ning Xuai sambil mengajukan pertanyaan. Rambutnya berantakan dengan daun kuning kering yang menempel di bagian atas. Dia memiliki tongkat kayu yang disandarkan di bahunya dengan pembungkus kain diikat di salah satu ujungnya. Dia kehilangan gigi depannya sehingga udara bisa masuk. Kami baik-baik saja, kami akan menikah dalam beberapa tahun. Ning Xuai membungkuk. Haha. Aku tahu kalian berdua adalah pasangan yang dibuat di surga, aku benar. Hong Lianer adalah gadis yang baik, lembut, perhatian, dan baik hati, tapi yang terpenting, dia memiliki bokong yang besar, cocok untuk memiliki anak. Orang tua itu membelai kepala Ning Xuai. Ya, kakek, wawasanmu luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan seseorang kepada Anda. Ini Feng Fei Yun, saudara baik saya. Dia membutuhkan bantuan Anda dengan masalah penting. Ning Xuai terbatuk dan berkata, "Oh, Lil, Feng, ayo. Saya tidak punya hadiah yang disiapkan untuk pertemuan pertama kita. Saya mengunjungi seorang teman lama di Firmamens dan dia memberi saya baju besi tua di tingkat kemunculan surga. Pertimbangkan ini sebagai hadiah salam kami." Orang tua itu sangat murah hati dan mengeluarkan 1 set baju besi putih. Hanya ada plat depan dan pelindung pergelangan tangan yang tersisa tapi itu masih sangat berharga. Itu memiliki aura tuannya yang tertinggal, memiliki banyak kekuatan dan potensi pertahanan. Fei Yun secara alami mengenali orang tua itu. Dia adalah pengemis yang mencuri semua hadiah dari pernikahan Xiao Tianyu. Seorang senior dari sana menggunakan salinan pedang surgawi namun masih gagal membunuhnya. Baju besi ini, secara kebetulan, adalah pemberian Liu Suzi. Namanya adalah Gemerlap Karapas. Seperti kakek, seperti cucu. Keduanya persis sama. Fei Yun berpikir tetapi masih dengan senang hati menerima baju besi itu sebelum langsung ke intinya. Orang tua ini ternyata cukup mumpuni, terutama dalam hal bentukan. Dia 1 tingkat lebih tinggi dari Long Jiangling. Itulah alasan mengapa dia bisa menyelinap di Firmamens tanpa terdeteksi. Hampir semua pencuri pandai dalam bidang ini. Keduanya bekerja bersama dan hanya membutuhkan 1 malam untuk menghubungkan jalan menuju kerajaan surgawi lagi. Orang tua itu sangat penasaran dan ingin melihat ke dalam. Itu adalah alam binatang buas, sangat berbahaya. Kata Fei Yun. Orang tua ini memiliki tangan yang lebih kotor dari Bi Ning Xuai. Fei Yun secara alami tidak berani membiarkan pria itu masuk. Orang tua itu berhasil dicegah pada awalnya. Namun, dia menyipitkan matanya dan memikirkannya, mengapa dia membuka jalan menuju alam binatang lagi. Bocah kecil ini berbohong padaku, pasti ada banyak harta di dalamnya. Petik 2. Matanya berbinar setelah sampai pada kesimpulan ini.
Aku sebenarnya ingin pergi ke alam binatang untuk menemukan tunggangan yang kuat. Dia bersikeras untuk memasuki kerajaan surgawi. Namun, dia hanya mendekati portal dan bertemu dengan cakar besar, lebarnya beberapa ribu meter. Sisiknya sebesar pengki. Sial, ini benar-benar dunia binatang. Kaki lelaki tua itu berputar lebih cepat dari roda kereta dan keluar dari lorong spasial. Fei Yun juga melihat cakar itu. Itu milik Bian di sana. Dia telah mengirim pesan kepada leluhur binatang buas ini dan menyuruhnya untuk menakut-nakuti si penyusup. Dia kemudian menyimpan budak emas dan tersenyum, "Terima kasih atas bantuan Anda, senior. Ini bukan masalah besar, tapi Lil Feng, kenapa kau membuka dunia binatang?" Orang tua itu memasang ekspresi serius. Serangan cakar sebelumnya sangat mengerikan. Binatang itu pasti sangat kuat. Untuk pelatihan. Fei Yun menjawab sebentar sebelum pergi untuk mencari Long Luofu. Dia membawanya ke dalam kerajaan surgawi dan membawanya ke pagoda Wu Qinghua sehingga Qinghua bisa menjaganya. Permaisuri sedang. Wu Qinghua terkejut dan menatap Long Luofu. Dia kemudian mengertakkan gigi dan berkata, "Ini adalah tanah agama Buddha yang damai, bukan halaman belakang rumahmu, Feng Fei Yun. Aku tahu kau masih mencintaiku dan tidak tahan melihat wanita lain dengan anakku. Baiklah, kalau begitu aku akan mencari Tan Qingsu." Petik 2. Emosi saya murni, tidak tercemar oleh pikiran romantis. Jangan bicara dan merusak reputasi saya. Tan Qingsu juga tidak lebih baik dariku, aku bisa membantumu menjaga satu wanita. Wu Qinghua melayang turun dari panggung sambil mengenakan jubah Buddha putih, terlihat cukup serius. Fei Yun tersenyum dan menerima sarannya. Berita tentang bagian yang terhubung kembali menyebar ke seluruh area. Semua orang dengan senang hati datang ke pagoda Wu Qinghua, Dewi Sihir Surgawi, Chang Yue Panjang, Luo Yuer, penyihir kecil, Yao Ji. Mata mereka tiba-tiba berubah setelah mendengar tentang Kaan Long Luofu. Long Chang Yue, khususnya, memelototi perut Long Luofu dengan kilatan dingin. Yao Ji memiliki senyuman di wajahnya tapi ada sedikit kecemburuan. Mata Luo Yuer sedikit merah. Dia dengan tenang bertanya, "Kapan Anda dan Sister Long akan menikah?" Pernikahan harus dibesarkan setelah salah satu pihak. Terlebih lagi, Long Luofu sudah pasti menjadi istri utama mulai sekarang. Anaknya akan menjadi cabang utama dan mewarisi segalanya dari Fei Yun dengan status lebih tinggi dari anak perempuan lain. Itulah alasan utama mengapa Yao Ji dan Long Chang Yue merasa bermusuhan. Jangan terburu-buru, embrio Long Luofu adalah dewa dan membutuhkan energi roh dalam jumlah besar. Itu tidak akan keluar dalam 1 tahun. Fei Yun telah mendengar rumor tentang embrio surgawi. Lamanya bukan 10 bulan, itu tergantung pada budidaya ibu. Semakin kuat, semakin cepat. Hal sebaliknya juga diterapkan. Klan Phoenix pernah memiliki embrio suci. Burung Phoenix ini membutuhkan 300 tahun sebelum melahirkan. Menurut catatan kuno, seorang wanita suci hanya membutuhkan 10 bulan untuk melahirkan embrio suci. Adapun satu di tingkat kemunculan surga, panjangnya bisa berkisar dari 10 tahun hingga 1000 tahun untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup. Adapun, embrio surgawi, lebih banyak energi yang dibutuhkan. Tentu saja, jika seseorang dapat menemukan item mitos tertentu dan membiarkan ibunya menggunakannya, itu akan mempercepat prosesnya selain sangat bermanfaat bagi tubuh ibu. Wow, seorang bayi, aku akan menjadi bibi. Penyihir kecil berlari dan menyandarkan kepalanya tepat di samping perut Long Luofu. Dia dengan tulus mencoba mendengarkan. Meskipun Fei Yun tidak membicarakan pernikahan dengan Long Luofu, para wanita di sini merasa terancam. Jika keannya berjalan dengan baik, mereka hanya akan bisa menjadi selir. Hanya sang dewi yang memiliki ekspresi tenang dan acuh tak acuh. Itu sebabnya Fei Yun memintanya untuk mengawasi Long Luofu. Bagaimanapun, Long Chang Yue dan Yao Ji bisa menjadi kejam. Mereka bisa melakukan apa saja untuk keuntungan pribadi, termasuk merugikan Luofu. Sang dewi menyukai suasana damai di alam ini dan ingin tinggal di sini selamanya untuk berkultivasi. Dia setuju untuk membantunya. Fei Yun akhirnya pergi setelah mengurus masalah ini. Begitu dia kembali ke aliansi setengah iblis, kakek Yu tidak bisa ditemukan. Yang lain tidak tahu kemana dia pergi. Dia tampaknya menghilang dari musim. Ini membuat Fei Yun bertanya-tanya tentang identitas pria itu dan bahwa dia mungkin benar-benar mengenal orang tua Fei Yun.
Hari ini adalah tanggal perjalanan ke cabang utama di Crimson Territory. Bi Ningsuai datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Datanglah ke fraksi perang setelah latihanmu di medan perang. Kata Ningsuai. Dia kemudian meninggalkan Season dengan kakeknya melalui portal. Di mana kamu membawa Long Luofu dan anak baptisku? Kura-kura terus menanyakan pertanyaan ini. Dia pergi. Fei Yun menatap jalan kosong di luar aliansi setengah iblis. Kura-kura itu membutuhkan waktu beberapa saat sebelum menyadari siapa yang dia bicarakan. Dia menghela napas dan berkata, teman-teman, mereka hanya tahu apa yang berharga setelah hilang. Waktunya bagi kita untuk pergi. Seorang wanita dengan rambut panjang merah keluar dari aliansi. Lilang, tetuamu, Zhan Xidao adalah yang berikutnya. Kelompok beranggotakan 5 orang dan seekor kura-kura pergi ke portal, membawa mereka dari musim ke Shell. Shell adalah salah satu dari 8.654 domain di Crimson Territory. Namun, itu 10 kali lebih makmur dari musim. Itu adalah area pusat dari domain sekitarnya dan memiliki portal langsung ke Crimson. Setiap domain berukuran besar, biasanya terdiri dari satu atau beberapa langkah abadi. Setiap tuan domain bisa dianggap besar, jauh lebih bergengsi daripada master klan dari klan kuno. Namun, mereka masih dianggap sebagai pengikut penguasa wilayah. Seorang penguasa wilayah sangat berpengaruh dan memiliki gelar bangsawan di dinasti pusat ke-6. Ini adalah anjing top sejati di bagian ini.